Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dosen dan teman D4 Akuntansi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Wirausaha Frozen Food di masa pandemi COVID-19 terhadap minat beli konsumen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niluh Putudayana Putriani, NPM 075. Yang kedua, Nimade Intan Dewi Lestari, NPM 280. Yang ketiga, Wahyu Adiputra, NPM 346. Yang keempat, IKD Adi Dharma Santosa, NPM 349. Yang kelima, Gusti Ayu Cahya Sista Putri, NPM 351. Presentasi pertama dimulai oleh Dayana. Baik, presentasi pertama akan saya mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Frozen food adalah makanan setengah matang yang dikemas dan dibekukan, yang kemudian dapat diolah kembali dengan cara dipanaskan. Biasanya daging sapi dan ayam yang paling banyak diolah menjadi makanan frozen food, misalnya sosis dan nugget. Tetapi, kini semakin banyak varian bahan baku yang bisa dimanfaatkan, misalnya bahan-bahan dari hasil laut, yaitu sosis ikan, tempura, nugget ikan, dan lainnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh wirausaha frozen food Permata Sosis? Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh wirausaha frozen food Permata Sosis di dalam menerapkan strategi pemasaran pada pandemi COVID-19? Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh wirausaha frozen food Permata Sosis. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh wirausaha frozen food Permata Sosis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan strategi pemasaran yang sedang penulis teliti. Bagi wirausaha, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada masyarakat yang berkepentingan ataupun menjadi peluang baru untuk membuka usaha baru. Sejarah singkat Permata Sosis. Permata Sosis mulai berdiri pada tanggal 8 Maret 2021, tepatnya dengan pemilik Bapak Igede Made Sucita di Banjar Senganan Kawan, Kecamatan Pendebel, Kabupaten Tabanan. Bermula dari pemilik toko tersebut mencari informasi tentang bagaimana cara memasarkan suatu toko yang baru dimulai, produk yang akan dijual, serta harga jual yang sesuai dengan lokasi toko tersebut. Lokasi yang strategis juga menjadi pertimbangan yang bisa mendatangkan suatu keuntungan. Berbagai jenis produk yang tersedia di toko tersebut menjadi salah satu keunggulan yang membedakan dengan toko lain yang berada di sekitarnya. Strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan promosi ke berbagai tempat sekitar yang sering dikunjungi konsumen, seperti ke tempat wisata yang lokasinya tidak jauh dari toko tersebut. Pada tempat wisata tersebut banyak terdapat restoran, warung, kedai, dan lainnya yang biasa menjual makanan cepat saji. Yang kedua, strategi pemasaran melalui orang yang satu ke orang yang lainnya. Selanjutnya kendala. Kendala yang dihadapi oleh wirausaha frozen food Permata Sosis di dalam menerapkan strategi pemasaran ini adalah karena lokasinya yang berada di pedesaan, masih cukup banyak masyarakat yang kurang paham dengan produk-produk yang diperjualkan, terkecuali mereka melihat secara langsung. Selanjutnya produk utama yang dijual pada toko Permata Sosis tersebut seperti nugget, sosis, kentang, dumpling, scallop, beserta dengan bumbu pelengkapnya. Beberapa jenis merek yang ada di sana yaitu Gold Star, Fiesta, Inaku, Cem, Salam, Belfood, Gensler, Premio, Kamil, dan Yomas. Berikut ini juga termasuk merek produk yang berada di toko tersebut. Produk sampingan yang dijual pada toko tersebut adalah bahan kue dan plastik. Berikut ini merupakan dokumentasi produk frozen food. Metode analisis data. Matriks SWOT adalah sebuah diagram yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Semua informasi yang terdapat dalam tahap ini berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan yang kemudian akan dianalisis dengan model kualitatif rumusan strategi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi langsung dan wawancara.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu data yang kami kumpulkan adalah data berupa kualitatif atau menggambarkan objek secara detail. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di Banjar Senganan Kangin, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan Pasar Senganan. Kami melakukan penelitian ini pada tanggal 3 April 2022. Selanjutnya, populasi dan metode penentuan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen di frozen food Permata Sosis di Banjar Senganan Kangin, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah jenis sampling jenuh. Menurut Sugiono 2017, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan, berdasarkan dari hasil dan pembahasan mengenai strategi pemasaran wirausaha frozen food di masa pandemi COVID-19 terhadap minat beli konsumen yang kami lakukan dengan cara wawancara observasi, maka kami mendapat kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan di toko tersebut menuai hasil yang cukup maksimal, terlihat dari pengembangan produk maupun sarana yang jumlahnya semakin bertambah. Hingga saat ini masyarakat pun sudah banyak yang mengetahui lokasi toko tersebut. Sekian presentasi hasil dari penelitian yang telah kami lakukan di toko frozen food Permata Sosis. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.